Desa Girilaya terletak di pinggiran kota Lawang, di antara perbukitan kecil yang hijau dan sungai yang mengalir tenang. Dari kejauhan, desa ini tampak biasa saja, rumah-rumah berdinding bata merah, suara ayam berkokok di pagi hari, dan anak-anak berlarian di jalan tanah. Tapi, siapapun yang berkunjung akan segera menyadari sesuatu yang aneh. Desa itu terlalu makmur untuk ukuran desa kecil. Setiap rumah memiliki motor baru. Toko-toko batik berdiri di setiap sudut jalan, penuh dengan pembeli yang datang dari luar kota. Hasil panen selalu melimpah, seolah tak pernah ada musim paceklik. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada satu hal yang membuat bulu kuduk berdiri. Suasana desa terasa dingin. Dingin bukan karena udara, tapi karena aura aneh yang tak bisa dijelaskan. Beberapa warga bercerita, setiap malam Jumat Kliwon, dari pabrik batik terbesar milik Haji Sumarno, terdengar suara gamelan yang mengalun lirih. Kadang, diikuti oleh tawa perempuan, tawa yang menggema, tapi tanpa wujud. Tak ada yang berani mendekat. Mereka hanya menutup pintu, membaca doa, dan berharap malam segera berlalu. Namun, keberanian datang dalam wujud seorang lelaki desa sederhana, Wali Paidi. Ia datang dengan pakaian lusuh, sarung sederhana, dan wajah teduh yang tampak biasa saja. Tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Paidi hanya mengatakan bahwa ia datang dari arah timur, hendak berdagang kayu bakar, dan mencari tempat singgah. Tapi di balik senyumnya yang tenang, Paidi membawa tugas dari langit. Beberapa minggu sebelumnya, dalam tidurnya yang hening, Paidi bermimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat lautan kain batik yang terbentang luas, tapi setiap kain itu meneteskan darah. Dari atas kain, muncul sosok berjubah hitam, menatapnya tanpa mata, sambil berbisik, "Yang kaya menindas yang lemah, yang menindas disokong setan. Pergilah, bersihkan mereka sebelum waktu habis." Ketika terbangun, dada Paidi bergetar. Ia tahu itu bukan mimpi biasa. Dan kini, ia berdiri di depan gapura bertuliskan "Selamat datang di Desa Batik Girilaya." Langit sore berwarna jingga, tapi hatinya justru terasa kelam. Paidi menumpang di rumah seorang janda tua bernama Makrini yang memiliki warung kecil di tepi jalan. "Sampaian orang baru, ya?" tanya Makrini sambil menuangkan teh hangat. "Iya, Bu, saya cuma mau numpang dagang kayu bakar. Mungkin seminggu 2 minggu, kalau laku ya saya lanjut," jawab Paidi pelan. Makrini tersenyum. "Di sini rezeki lancar, Mas, tapi hati-hati. Kadang, rezeki yang deras enggak selalu dari Tuhan." Paidi menatap wajah tua itu dalam-dalam. Ada ketakutan di matanya. Ia hanya mengangguk. "Saya ngerti maksudnya, Bu." Malam itu, selepas Isya, Paidi keluar dari rumah dan berjalan pelan ke arah pabrik batik di ujung desa. Dari kejauhan, terlihat lampu-lampu besar menyala di halaman pabrik. Suara mesin tenun terdengar samar, padahal jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tapi yang membuatnya berhenti melangkah adalah suara itu gamelan. Alunannya lembut, tapi mengandung kesedihan yang menusuk hati. Paidi menutup matanya sejenak. Lalu terdengar suara lain, pelan namun jelas. Tawa perempuan. Tawa itu bukan tawa manusia bahagia, melainkan tawa makhluk yang sedang menipu. Dan di langit, bulan tampak tertutup awan, seperti enggan menyaksikan apa yang terjadi di bawahnya. Keesokan harinya, Paidi berpura-pura menjadi pedagang kayu. Ia menjual dagangannya ke pabrik batik itu agar bisa melihat lebih dekat. Ia bertemu dengan beberapa pekerja muda yang tampak pucat dan kelelahan. Salah satunya, seorang pemuda bernama Reno, terlihat murung. "Mas, kerja di sini enak?" tanya Paidi sambil pura-pura santai. Reno terdiam sebentar, lalu menjawab pelan, "Enak, kalau nggak mikir panjang, Mas. Tapi kalau mikir, ngeri." Paidi tertarik. "Ngeri kenapa?" Reno menelan ludah. "Nggak bisa ngomong di sini. Tapi kalau sampean berani, nanti malam datanglah ke belakang sungai jam 12. Saya tunjukkan sesuatu." Ucapan itu membuat Paidi makin yakin. Ia menunduk hormat. "Baik, saya datang." Malam berikutnya, suasana desa jauh lebih sepi. Angin berhembus kencang, membawa aroma anyir dari arah pabrik. Paidi berjalan perlahan ke belakang sungai seperti janji Reno. Dari balik pohon bambu, Reno muncul dengan wajah tegang. "Mas Paidi, lihat ke arah sana."
bisiknya sambil menunjuk ke arah pabrik. Dari jendela gudang, tampak cahaya merah berkelap-kelip. Di dalamnya, ada seseorang Haji Sumarno mengenakan jubah putih, duduk di atas tikar kuning. Di hadapannya, seekor kambing hitam disembelih. Darahnya ditampung dalam baskom. Haji Sumarno membaca sesuatu, bukan doa, tapi mantra. Lalu dari bayangan tembok, muncul sosok hitam besar, setinggi 2 manusia. Matanya menyala merah, tapi wajahnya datar tanpa hidung, tanpa ekspresi. Reno gemetar. Itu, Mas, yang orang sini sebut Mbah Sirep. Dia yang bikin semua batik laku keras. Tapi setiap malam Jumat, ada yang hilang dari desa ini. 1. Kadang 2 orang. Paidi menatap dalam diam. Tubuhnya bergetar. Tapi bukan karena takut. Ia sedang menahan amarah. Makhluk itu menunduk di depan Haji Sumarno, lalu menghisap darah dari baskom dengan lidah panjang seperti ular. Setelah itu, lampu padam. Suara gamelan kembali terdengar. Lebih keras, seolah menertawakan dunia yang tak lagi suci. Pagi harinya, berita tersebar. Seorang pekerja perempuan hilang tanpa jejak. Orang-orang mulai berbisik, tapi tak ada yang berani menuduh. Haji Sumarno tetap tersenyum di depan warga, membagikan uang sedekah dan mengundang semua orang makan di pabriknya. Semua orang memujinya. Hanya Paidi yang diam, menatap pabrik itu dengan mata penuh keyakinan. Yang kau sebut rezeki, sebenarnya kutukan. Malamnya, Paidi duduk bersila di tepi sungai, menatap air yang memantulkan cahaya bulan. Ia memegang tasbih, berzikir pelan. Dari arah hutan, terdengar desisan aneh. Bayangan hitam melintas cepat di belakangnya. Lalu suara itu terdengar lagi, tawa perempuan, kali ini sangat dekat, tepat di telinganya. Pergi dari sini, manusia kecil. Paidi tersenyum, tanpa membuka mata. Kalau kau makhluk Allah, jangan ganggu aku. Tapi kalau kau musuh kebenaran, aku sudah datang untukmu. Air sungai tiba-tiba bergolak. Angin berputar, membawa aroma darah dan dupa. Lalu muncul sesosok bayangan tinggi dari air sungai, tubuhnya hitam, bersisik, dan matanya menyala seperti bara. Makhluk itu berteriak dengan suara berat. Manusia bodoh, ini bukan urusanmu. Paidi berdiri perlahan, tenang, lalu berkata dengan nada rendah namun bergetar. Setiap urusan yang menindas manusia kecil adalah urusanku. Makhluk itu menghilang dalam asap hitam, meninggalkan aroma belerang yang menusuk hidung. Paidi tahu pertempuran baru saja dimulai. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia datang ke desa, Paidi menatap langit sambil berucap lirih, "Ya Allah, kalau ini ujian, beri aku sabar. Tapi kalau ini panggilan, beri aku keberanian." Langit tetap diam, tapi angin berhenti berembus, seolah alam pun menunggu. Langkah selanjutnya dari sang wali yang datang tanpa nama. Pagi di desa Girilaya tampak seperti biasa. Burung-burung bernyanyi, anak-anak berlari ke sekolah, dan aroma malam seolah hilang begitu matahari naik. Tapi Paidi tahu, kedamaian itu hanyalah tirai tipis yang menutupi kegelapan. Ia duduk di warung Mak Rini, menatap secangkir kopi yang sudah dingin. Matanya sayu, tapi pikirannya tajam. "Mas Paidi, sampean sakit, kok dari tadi melamun aja?" tanya Mak Rini dengan nada khawatir. Paidi menggelang. "Enggak, Bu, cuma mikir, kenapa rezeki bisa bikin orang lupa Tuhan?" Mak Rini menatapnya dalam-dalam, lalu berbisik pelan, "Kalau sampean pengen tahu jawabannya, jangan tanya orang sini. Semua udah takut sama yang punya pabrik." Paidi tersenyum lembut. "Saya nggak mau tanya, Bu, saya mau lihat sendiri." Siang itu, Paidi berjalan ke arah pabrik batik Haji Sumarno. Pintu gerbang besar berdiri megah, dicat biru dengan tulisan Batik Girilaya Makmur Sejahtera. Di dalamnya, ratusan pekerja sibuk mencelup kain, menjemur batik, dan menata hasil produksi. Dari luar, semua tampak normal. Tapi ketika Paidi masuk ke area pewarnaan, bau logam dan amis darah tercium samar. Ia berhenti di dekat tong besar berisi cairan merah pekat. Seorang pekerja tua, Pak Dirun, sedang mengaduk dengan tongkat kayu. Paidi bertanya pelan, "Pewarnanya kok aneh, Pak? Biasanya kan bau tumbuhan, bukan seperti ini." Pak Dirun menatapnya dengan wajah pucat. "Shh, jangan keras-keras, Mas. Ini campuran khusus. Hanya Haji Sumarno yang tahu resepnya."
Tapi ini bau darah, balas Paidi tenang. Pak Dirun gemetar. Ia menunduk dan berbisik lirih, karena memang darah, Mas, darah kambing hitam. Setiap malam Jumat, mereka nyari yang baru. Saya sendiri enggak berani lihat. Paidi terdiam. Hatinya terasa berat. Ia menatap tong itu lama, lalu melihat tetesan merah yang menetes ke lantai seperti nadi bumi yang berdetak pelan. Sore harinya, Reno datang ke rumah Makrini. Wajahnya cemas. Mas Paidi, saya nggak bisa tahan lagi, katanya gemetar. Saya kerja di situ 2 tahun. Banyak yang mati. Ada yang katanya kecelakaan, tapi saya tahu mereka dikorbankan. Paidi mempersilakannya duduk. Ceritakan semuanya. Reno menarik napas panjang. Setiap malam Jumat Kliwon, Haji Sumarno mengadakan ritual. Dia panggil makhluk itu Mbah Sirep, katanya penjaga warisan leluhur. Tapi sebenarnya, dia makhluk pesugihan yang haus darah. Setiap kain batik yang dibuat dengan darah itu membawa keberuntungan, tapi juga kutukan. Orang yang pakai batik itu bakal cepat kaya, tapi umur mereka pendek, matanya berkaca-kaca. Mas, saya nggak kuat lagi lihat orang mati. Paidi terdiam. Dalam batinnya, doa mengalir tanpa suara. Ia menatap Reno, lalu berkata lirih, yang kamu lihat bukan cuma pesugihan, tapi perjanjian antara manusia dan iblis. Orang serakah rela menjual ruhnya demi emas, tapi semua ada waktunya. Dan waktu mereka sebentar lagi habis. Reno menelan ludah. Sampean mau lawan, Mas? Paidi tersenyum tipis. Aku nggak pernah datang untuk lawan manusia. Aku datang untuk mengingatkan, sebelum semua tenggelam dalam dosa. Namun dalam hati, ia tahu pertarungan kali ini tidak akan mudah. Malam itu, Paidi memutuskan untuk tirakat di tepi sungai. Ia membawa segelas air putih, sejumput garam, dan sepotong roti kering. Ia duduk bersila di atas batu besar, di bawah langit gelap tanpa bintang. Suara jangkrik terdengar nyaring, tapi tiba-tiba berhenti seolah alam ikut menahan napas. Paidi mulai berzikir pelan. Setiap butir tasbih di tangannya bergetar halus, seakan ikut merasakan beban doanya. Lalu angin berhembus aneh. Suara gamelan terdengar lagi kali ini dari arah sungai, bukan dari pabrik. Air beriak, membentuk pusaran kecil. Dan di antara gelombang itu, muncul bayangan hitam menyerupai manusia. Pergi dari sini, Paidi. Suara itu berat, bergema di kepala. Aku tahu siapa kamu, jawab Paidi lirih. Kau bukan penjaga rezeki, tapi pencuri nurani. Makhluk itu tertawa panjang. Kau pikir bisa hentikan perjanjian yang sudah berjalan puluhan tahun? Semua orang sudah mencicipi darahku lewat kain mereka. Paidi menatap tajam, tapi mereka tidak tahu, dan aku di sini untuk membuka mata mereka. Bayangan itu lenyap, menyisakan aroma busuk dan dingin yang menggigit. Tapi Paidi tahu itu bukan sekadar ancaman, melainkan peringatan. Keesokan paginya, kejadian menggemparkan desa. Salah satu pekerja pabrik ditemukan pingsan di belakang gudang. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar, tapi bola matanya hilang. Warga ketakutan. Polisi datang, tapi tak menemukan jejak. Haji Sumarno menenangkan semua orang. Ia berdiri di depan pabrik, tersenyum ramah, dan berkata, ini cobaan. Jangan panik. Tuhan sedang menguji kita. Orang-orang percaya. Mereka tunduk. Hanya Paidi yang menatapnya dari jauh dan melihat sesuatu yang tak dilihat orang lain. Bayangan hitam berdiri di belakang Haji Sumarno, menempel seperti asap. Malam itu, langit desa Girilaya berubah kelam. Awan pekat menggantung di atas pabrik batik, seolah menutupi dosa yang selama ini tersembunyi. Petir menyambar dari kejauhan, menerangi atap-atap rumah yang basah oleh hujan. Udara dingin menyusup hingga ke tulang, membawa aroma besi dan dupa yang terbakar. Paidi berdiri di beranda rumah Makrini, mengenakan sarung lusuh dan peci sederhana. Di tangannya tergenggam tasbih dari biji sawo tua warisan dari gurunya, Mbah Syamsul Al-Hafi. Ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Malam ini adalah ujian. Antara cahaya dan gelap akan bertemu, dan tak ada tempat bagi keduanya untuk berdamai. Mas Paidi, jangan pergi malam ini. Suara Makrini bergetar. Paidi menatapnya lembut. Bu, kalau bukan malam ini, kapan lagi setan dihentikan? Kalau kita takut,
besok bukan cuma satu nyawa yang hilang. Makrini meneteskan air mata. Saya takut kehilangan sampean. Dari pertama datang, saya udah tahu sampean bukan orang biasa. Paidi tersenyum kecil. Saya cuma orang yang percaya. Kalau kebaikan gak boleh diam. Ia melangkah keluar, membiarkan hujan membasahi tubuhnya. Setiap langkahnya terasa berat, tapi hatinya mantap. Di sisi lain, pabrik batik Haji Sumarno bersinar aneh malam itu. Lampu-lampu temaram menyala dari setiap jendela. Tapi bukan cahaya listrik melainkan nyala lilin hitam. Asap tebal naik ke langit, berputar seperti pusaran yang menelan bintang. Di dalam ruang utama, Haji Sumarno duduk di tengah lingkaran kain batik. Wajahnya pucat, tapi matanya merah, seolah bukan milik manusia lagi. Di depannya, segumpal bayangan menggeliat seperti kabut hitam, perlahan membentuk wujud Mbah Sirep tinggi, kurus, dengan wajah datar tanpa mata, dan lubang besar di dahinya memancarkan api. Sumarno, malam ini janjimu harus ditepati, suara Mbah Sirep menggelegar, berat dan dalam. Ya, Mbah, saya sudah siapkan satu lagi. Nyawanya muda, segar. Itu, Reno, kata Haji Sumarno dengan suara bergetar. Bagus, desis makhluk itu. Dengan darahnya, usaha batikmu akan menembus luar negeri. Kau akan jadi raja. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Api lilin menari liar. Dan pintu besar pabrik berderak terbuka. Paidi berdiri di sana. Tubuhnya basah kuyup, wajahnya tegas namun tenang. Rezeki yang kau minta dengan darah, tak akan kau bawa ke surga? Sumarno, Haji Sumarno terkejut. Kau lagi? Paidi, kenapa kau terus ikut campur urusan orang? Paidi melangkah pelan ke dalam. Karena urusanmu sudah bukan duniawi lagi. Mbah Sirep menoleh ke arahnya. Suaranya berat dan panas. Manusia tolol. Berani mengusik dunia yang bukan milikmu. Paidi menatap lurus. Dunia ini milik Allah. Kau cuma penumpang yang menyamar jadi raja. Makhluk itu menggeram. Ruangan bergetar. Lilin-lilin padam satu persatu. Digantikan cahaya merah yang keluar dari tubuh Mbah Sirep. Udara terasa sesak. Seperti ada ribuan tangan mencengkeram dada. Paidi menutup mata, membaca doa perlindungan dalam hati. Dari tasbihnya memancar cahaya lembut. Tiba-tiba, kain-kain batik di sekeliling mereka mulai bergerak. Pola-pola bunga berubah menjadi wajah-wajah manusia yang menangis. Suara jeritan menggema, menembus dinding pabrik. Lihat, Paidi, kata Mbah Sirep sambil tertawa. Mereka semua adalah nyawa yang telah memberi rezeki bagi manusia. Aku hanya menukar apa yang mereka mau. Kekayaan. Paidi menunduk. Dan mereka membayar dengan jiwa. Itu bukan rezeki. Itu dosa. Makhluk itu tertawa semakin keras. Dosa. Dosa itu hanya bagi yang lemah. Lihat Sumarno. Ia kaya, dihormati, disembah. Dunia tunduk padanya. Haji Sumarno memandang Paidi dengan mata berkilat. Aku tak menyesal. Aku lahir miskin, diremehkan, dihina. Sekarang lihat aku. Semua orang butuh aku. Bahkan pejabat minta tolong padaku. Kalau itu dosa, biarlah. Paidi melangkah mendekat. Kau benar, Sumarno. Dunia memang butuh uang. Tapi kau lupa, uang tak bisa membeli ketenangan. Setiap malam kau ditemani bayangan, bukan manusia. Setiap doa yang kau baca, tak pernah sampai ke langit. Sumarno terdiam, wajahnya berubah tegang. Tapi sebelum ia menjawab, Mbah Sirep melolong marah. Cukup, kau pikir kata-kata bisa menyelamatkan mereka. Kau ingin melawanku. Paidi berdiri tegak, menatap langsung ke lubang api di dahi makhluk itu. Aku tak melawanmu, tapi aku akan hentikan langkahmu. Tiba-tiba, angin besar berputar di dalam pabrik. Kain-kain batik beterbangan seperti sayap raksasa. Dari lantai, muncul tangan-tangan hitam yang mencoba menarik kaki Paidi. Ia tetap berdiri tegak, membaca doa dari dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Cahaya putih muncul dari tubuhnya, melingkupi sekitarnya. Tangan-tangan hitam itu menjerit, terbakar seperti abu. Namun Mbah Sirep tidak tinggal diam. Ia mengangkat tangannya, dan dari lubang di dahinya keluar lidah api besar, menyambar ke arah Paidi. Api itu membakar dinding, menghancurkan peralatan batik, dan nyaris menelan Paidi. Tapi seketika,
Ia mengangkat tasbihnya dan berteriak, "Ya Kahar, ya Aziz!" Suara itu menggema. Api langsung terbelah, tak menyentuh tubuhnya sedikit pun. Mbah Sirep mengaum, suaranya membuat kaca jendela pecah. "Paidi, kau akan menyesal melawan kekuatanku." Paidi menatapnya tanpa gentar. "Yang menyesal nanti bukan aku, tapi kau karena menentang ciptaan Tuhan." Makhluk itu melompat maju. Tangannya memanjang seperti cambuk, berusaha mencengkeram Paidi. Sekali sambaran, tanah di bawahnya retak. Tapi Paidi melompat ke samping, lalu menancapkan tasbih ke tanah sambil membaca doa. "Dengan nama Allah yang menundukkan api, angin, dan nafsu, tunduklah engkau wahai makhluk yang lupa asalmu." Tanah bergetar. Suara mengerikan terdengar dari bawah pabrik. Mbah Sirep terhuyung. Tubuhnya bergetar hebat. Dari punggungnya keluar asap tebal dan jeritan seperti ribuan nyawa yang terjebak di neraka. Namun pada saat itu, Haji Sumarno menjerit, "Cukup, jangan ganggu dia. Lepaskan Mbah Sirep." Ia berlari mendekat, mendorong Paidi dengan marah. "Kau nggak tahu apa yang kau lakukan? Tanpa dia, aku akan kehilangan segalanya." Paidi menatapnya penuh iba. "Kau sudah kehilangan segalanya, Sumarno. Hanya saja kau belum sadar." Sumarno menampar dada Paidi, tapi tangannya terpental sendiri. Tubuh Paidi seolah memancarkan panas, bukan panas api, tapi cahaya iman. Mbah Sirip yang melihat itu meraung marah. "Sumarno, bunuh dia, atau perjanjianmu batal. Semua hartamu hilang." Mata Sumarno berubah merah. Ia meraih pisau sesajen dan melangkah ke arah Paidi dengan gemetar. Namun sebelum ia sempat menghunusnya, Reno yang sedari tadi sembunyi di balik pintu berlari dan menahan tangannya. "Pak, jangan. Dia bukan musuh kita." Pisau itu terlepas, jatuh ke lantai, dan darah Reno menetes dari tangannya. Sumarno menatap darah itu, lalu tubuhnya bergetar hebat. Ia jatuh berlutut sambil menangis. Apa yang sudah aku lakukan?" Mbah Sirep berteriak marah. Tapi tubuhnya mulai meleleh, kehilangan bentuk. Paidi melangkah maju, memegang tasbihnya yang bersinar makin terang. "Sekarang waktumu habis, Mbah Sirep. Kembalilah ke asalmu." Makhluk itu mengerang. Dari tubuhnya keluar asap hitam yang berubah menjadi ribuan kelelawar dan lenyap di langit. Suaranya memudar, "Manusia tak akan pernah puas. Aku akan kembali lewat hati yang kotor." Hening, hanya hujan yang tersisa. Paidi berlutut, membaca doa penutup. Cahaya putih perlahan meredup. Haji Sumarno menangis, memegangi kepalanya. Reno lemah di sisinya, tapi selamat. Dan di tengah keheningan itu, kain batik di pabrik yang tadi berlumur darah kini berubah warna menjadi biru lembut seperti langit pagi setelah badai. Paidi berdiri perlahan, menatap langit yang mulai terang di ufuk timur. Ia menatap Sumarno dan berkata lembut, "Bertobatlah, dunia masih memberi waktu bagi yang mau kembali." Sumarno menunduk, menangis tanpa suara. Ia tahu semua yang ia bangun di atas darah kini runtuh bersama makhluk yang memberinya kekayaan. Paidi berjalan keluar dari pabrik, meninggalkan mereka dengan doa. Langkahnya pelan, tapi setiap langkah terasa mengguncang dunia. Dan di luar, sinar matahari menembus awan gelap tanda bahwa perang pertama telah usai. Namun Paidi tahu, pertempuran sejati belum berakhir. Karena yang lebih sulit dari melawan setan di luar adalah melawan setan yang bersembunyi di hati manusia. Hujan turun deras membasahi tanah Girilaya malam itu. Petir menyambar di langit, menggema bagi teriakan amarah langit pada bumi yang mulai lupa diri. Di tengah badai itu, Paidi berdiri di depan pabrik batik, tanpa payung, tanpa perlindungan apapun selain keyakinan di dadanya. Angin menderu, dan dari arah utara terdengar sayup-sayup suara gamelan, bukan gamelan biasa, melainkan irama mistik yang memanggil makhluk gaib dari alam kegelapan. Setiap dentang bunyinya membuat dada bergetar, seolah menyentuh sesuatu di dalam hati manusia. Rasa takut. Paidi menutup mata sejenak. Ia memusatkan napas. Bibirnya bergetar membaca doa. "Aku hanya hamba, tapi aku datang dengan namamu, ya Allah." Tiba-tiba, petir menyambar di belakangnya, menyalakan bayangan pabrik yang kini tampak seperti istana neraka. Dari celah-celah jendela, terlihat cahaya merah menyala dan suara tawa menggema dari dalam. "Datanglah,
wali yang sok suci. Suara itu bergema, berat, dan panas. Paidi tahu itu bukan suara manusia. Di dalam ruangan utama pabrik, Haji Sumarno duduk di tengah lingkaran lilin hitam. Tubuhnya gemetar, namun matanya menatap kosong, seolah tak lagi mengendalikan dirinya. Di belakangnya, bayangan Mbah Sirip semakin jelas besar, berasap, dengan wajah datar dan lubang api di dahinya yang memancarkan sinar merah darah. Sumarno, waktumu hampir habis. Suara makhluk itu bergetar seperti petir. Tolong aku, Mbah, aku enggak mau mati. Aku kasih lebih banyak tumbal. Aku kasih apa aja. Mbah Sirip tertawa keras. Manusia serakah. Kau sudah kuberi harta, kekuasaan, dan semua yang kau mau. Tapi nyawamu tetap hutangku. Haji Sumarno menjerit. Belum, Mbah, belum. Saya masih mau hidup. Tiba-tiba, dinding pabrik bergetar keras, pintu besar terbuka, dan Paidi melangkah masuk. Langkahnya pelan, tapi setiap pijakan terasa menantang badai. Matanya tajam, menatap lurus ke arah lingkaran ritual. Sumarno, serunya keras. Lepaskan diri dari makhluk itu sebelum semuanya terlambat. Haji Sumarno menoleh, tubuhnya menggigil. Kau nggak ngerti, Paidi. Tanpa dia, aku nggak punya apa-apa. Semua ini akan hancur. Paidi mendekat. Lebih baik kau kehilangan semuanya daripada kehilangan jiwamu. Mbah Sirip mengeluarkan suara geram panjang. Kau lancang, manusia. Api di dahinya berkobar lebih terang, lalu menjelma menjadi pusaran merah besar yang melingkari ruangan. Siapapun yang menolak perjanjianku akan hancur bersama waktu. Paidi menunduk sejenak, menggumamkan doa. Tiba-tiba, dari telapak tangannya muncul cahaya lembut keemasan. Ia mengangkat tangannya tinggi, lalu menepuk udara dan api merah itu terbelah. Kilatan cahaya putih menyapu ruangan, memadamkan sebagian lilin hitam. Mbah Sirip berteriak keras, suara yang mengguncang jantung siapapun yang mendengarnya. Doa tidak akan menyelamatkanmu dari neraka, Paidi, tapi doa adalah cahaya dari surga, jawab Paidi tenang. Angin bertiup kencang. Batik-batik yang tergantung di dinding mulai bergerak, menari seolah hidup. Dari tiap lembar kain, muncul wajah-wajah samar wajah para korban, pekerja pabrik yang dulu dikorbankan dalam ritual. Mereka menangis, menjerit, meminta pertolongan. Paidi menutup mata. Ya Allah, ampuni mereka. Tiba-tiba, tubuhnya diserang bayangan hitam. Seperti ribuan tangan gaib mencengkeram dari segala arah. Ia hampir terjatuh, tapi dengan cepat, ia memukul tanah dengan telapak tangannya sambil membaca ayat. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa'a. Cahaya kebenaran telah datang, dan kebatilan pasti lenyap. Cahaya putih memancar dari telapak tangannya, menghempaskan semua bayangan. Mbah Sirip berteriak, tubuhnya bergetar. Tidak, kau tidak bisa menghapus PRJNGIAN kau. Paidi melangkah mendekat. Aku tidak menghapus perjanjianmu, aku hanya membebaskan yang tertipu olehnya. Namun tiba-tiba, Haji Sumarno berdiri dengan wajah murka. Jangan campuri hidupku. Ia menodongkan keris pusaka ke arah Paidi. Matanya merah, penuh amarah dan ketakutan. Aku sudah bayar mahal untuk semua ini. Aku kerja keras, aku korbanin semuanya. Kau mau rampas kekayaanku? Paidi menatapnya lembut, tapi tegas. Kau tidak kehilangan kekayaanmu. Sumarno, kau kehilangan dirimu sendiri. Haji Sumarno menjerit dan berlari menerjang Paidi dengan kerisnya. Namun ketika bilah itu hampir menyentuh dada Paidi, tiba-tiba tubuh Sumarno terpental keras ke belakang seolah ditolak oleh dinding tak terlihat. Ia jatuh terguling, kerisnya terlempar jauh. Mbah Sirip meraung. Kau berani melindungi pengkhianatku, Paidi. Cahaya merah keluar dari tubuh makhluk itu, membentuk sosok tinggi menjulang dengan 4 tangan dan 2 kepala, satu wajah menyerupai manusia, satu lagi seperti binatang buas. Api berkobar dari kakinya, membakar lantai pabrik. Sekarang kau akan merasakan amarah alam gelap. Paidi menunduk, menggenggam tanah di bawahnya, lalu menatap makhluk itu. Kau hanya bisa menakut-nakuti yang lemah iman. Tapi aku bukan penguasa, aku hamba. Ia lalu menengadahkan tangan, membaca doa dari kedalaman jiwa. Ya Kahar, ya Jabar, tundukkan makhluk ini di bawah kekuasaanmu. Langit bergemuruh, petir menyambar atap pabrik.
Cahaya putih turun seperti hujan cahaya, menghantam tubuh Mbah Sirep. Makhluk itu menjerit, tubuhnya membakar dari dalam, berubah jadi asap pekat. Tapi ia tetap melawan. Tangan-tangan hitamnya mencengkeram Paidi dari belakang. Paidi berusaha tetap tenang, namun darah menetes dari pelipisnya. Allah, hanya kepadamu aku berserah. Cahaya semakin terang. Tubuh Paidi memancarkan sinar putih yang memaksa semua bayangan menjauh. Mbah Sirep mengaum, kau belum menang. Aku ada di setiap nafsu manusia. Lalu tubuhnya meledak menjadi kabut hitam dan berhamburan ke langit, meninggalkan jeritan yang panjang dan menggetarkan. Ketika semuanya merada, pabrik batik itu terbakar sebagian. Haji Sumarno tergeletak lemas, tubuhnya bergetar, matanya menatap kosong ke langit-langit yang hangus. Paidi menghampirinya perlahan. Sumarno, panggilnya lembut. Haji Sumarno menatap dengan air mata. Aku cuma ingin kaya, aku cuma pengen anak istriku nggak susah. Paidi menunduk, menahan perih di dadanya. Semua orang ingin bahagia, Sumarno, tapi bukan begitu caranya. Air mata Sumarno jatuh. Aku takut, aku takut dosa ini nggak diampuni. Paidi menggenggam tangannya. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Tuhan, asal kau benar-benar menyesal. Lalu ia menutup mata Sumarno yang terpejam perlahan, memohonkan doa panjang. Ketika api padam, pagi mulai datang. Asap masih menutupi langit. Pabrik batik yang dulu megah kini hanya tinggal abu dan sisa kain yang hangus. Namun anehnya, dari tumpukan abu itu muncul bunga kecil berwarna putih, tumbuh di sela-sela batu yang hangus. Makrini yang datang pagi itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Mas Paidi, itu tandanya apa? Paidi tersenyum lirih. Tanda bahwa Tuhan masih memberi ampunan, Bu. Dari dosa pun bisa tumbuh kehidupan. Ia lalu berjalan pergi meninggalkan pabrik, menatap langit yang mulai cerah. Tapi di sudut pandang matanya, ia masih melihat asap hitam kecil berputar di antara pepohonan, lalu lenyap perlahan. Paidi tahu, Mbah Sirep mungkin kalah hari ini, tapi benih keserakahan di hati manusia tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia berbisik pelan, perang belum selesai. Subuh di desa Girilaya terasa berbeda. Udara pagi itu lebih hening, tapi juga lebih dalam. Seperti bumi baru saja menghela napas panjang setelah menahan tangis sekian lama. Dari langit timur, cahaya matahari menyelinap perlahan, menembus sisa kabut hitam yang menggantung di atas bekas pabrik batik. Burung-burung mulai bernyanyi lagi, seolah tahu bahwa malam panjang telah berakhir. Di antara reruntuhan bangunan yang hangus, Paidi duduk bersila. Matanya terpejam, wajahnya tenang. Asap sisa pembakaran masih mengepul tipis, tapi dari tengah abu tumbuh bunga-bunga kecil berwarna putih kekuningan, wangi samar seperti melati yang disiram air suci. Mak Rini datang membawa segelas air dan sepotong roti. Mas Paidi, sampean belum makan sejak semalam, katanya lirih. Paidi membuka mata dan tersenyum kecil. Belum lapar, Bu. Kadang rasa syukur lebih kenyang daripada nasi. Mak Rini menatap reruntuhan itu dengan pandangan sendu. Sayang ya, dulu pabrik itu bikin desa makmur, tapi ternyata di baliknya ada setan. Paidi menjawab pelan. Setan tidak datang dari luar, Bu. Ia datang dari dalam, dari hati yang tidak pernah puas. Mak Rini mengangguk. Air matanya menetes tanpa disadari. Ia menatap Paidi lama, seolah menatap seorang guru, tapi juga seorang manusia yang membawa beban semua doa di desa itu. Beberapa jam kemudian, Reno datang bersama beberapa warga. Mereka masih tampak syok melihat pabrik yang habis terbakar. Mas Paidi, Reno memanggil dengan suara bergetar. Apa semuanya benar-benar berakhir? Paidi menatapnya lembut. Untuk malam itu? Ya, tapi untuk hidupmu, belum. Kau masih harus menebus masa lalu. Reno menendok. Saya mau berhenti dari dunia itu, Mas. Saya pengen kerja halal meskipun miskin.
Paidi menepuk pundaknya. Itu langkah pertama menuju kekayaan sejati. Di hari-hari berikutnya, desa Girilaya berubah pelan-pelan. Tidak ada lagi gamelan misterius yang berbunyi malam-malam. Tidak ada darah kambing hitam mengalir ke sungai. Namun, perubahan yang paling terasa bukan pada suara atau warna, melainkan pada hati orang-orangnya. Mereka mulai saling menolong. Warga yang dulu bekerja di pabrik kini bergotong royong membangun warung, kebun, dan pengrajin batik baru. Kali ini dengan bahan pewarna alami, bukan darah. Paidi bahkan mengajarkan mereka cara membuat batik sambil membaca doa, agar setiap helai kain mengandung niat baik, bukan serakah. Batik itu bukan sekadar kain, kata Paidi pada suatu pagi saat mengajar. Ia adalah doa yang ditulis dengan tangan manusia. Kalau tanganmu kotor oleh dosa, maka doanya tak akan sampai ke langit. Anak-anak desa menatapnya dengan mata berbinar. Bagi mereka, Wali Paidi bukan hanya orang sakti, tapi juga ayah rohani yang menanamkan keberanian untuk percaya pada kebaikan, bukan pesugihan. Namun malam itu, saat semua orang sudah tidur, Paidi sendiri berjalan ke tepi sungai, tempat dulu ia tirakat. Airnya kini jernih, memantulkan cahaya bulan. Ia duduk di batu besar yang sama, memandang ke arah air. Lama ia terdiam, lalu berbisik sendiri. Kadang, perang paling berat bukan melawan jin atau iblis, tapi melawan diri sendiri. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma melati liar. Paidi menutup mata, mengingat wajah Haji Sumarno yang terakhir kali ia lihat. Pucat, menyesal, tapi juga tenang. Sumarno telah dikuburkan 3 hari lalu di pemakaman desa. Banyak warga datang, sebagian menangis, sebagian berdoa, diam-diam. Tak ada yang mencaci. Karena setelah kematian itu, mereka sadar dosa sebesar apapun bisa jadi pelajaran untuk seluruh desa. Mak Rini yang duduk di dekat Paidi berkata pelan, "Mas Paidi, saya dengar ada yang bilang Sumarno sempat tersenyum sebelum meninggal." Paidi menatap langit. Mungkin karena Allah sudah menerimanya. Kadang, penyesalan terakhir manusia bisa menjadi pintu pertama menuju ampunan. Mak Rini menatapnya haru. "Sampean ini ya mas, kalau ngomong selalu bikin hati adem." Paidi hanya tersenyum. "Saya cuma manusia bu, sama seperti sampean."